Welcome to our channel. Tak lengkap rasanya membahas Filipina tanpa mengulik jauh seputar pemimpinnya Rodrigo Duterte. Jika pertanyaannya apa yang menarik dari Bapak Presiden ini, jawabannya karena ia begitu nyentrik, punya citra kuat dan tegas, menyamakan dirinya dengan Hitler, serta yang tak kalah menarik, ia mendapat julukan The Punisher atau Sang Penghukum. Lebih lengkap tentang Duterte, simak ulasan ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Kehidupan awal. Lengkapnya bernama Rodrigo Rodi Droa Duterte atau Rodrigo Duterte, dikenal sebagai politisi, pengacara sekaligus Presiden Filipina yang ke-16 saat ini. Diketahui ia lahir di kota Masin, Provinsi Leyte, Filipina pada 28 Maret 1945. Melansir laman Encyclopedia Britannica, ayahnya Vicente G. Duterte tahun 1911 sampai 1968 merupakan seorang pengacara Cebuano yang pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Davao. Sedangkan ibunya Soledad Duterte 1916-2012 merupakan guru sekolah di Kabatbaran, Agusan, sekaligus pemimpin sipil keturunan Maranao yang memiliki peran penting dalam revolusi The People Power tahun 1986 yang berhasil menggulingkan Presiden otoriter Ferdinand Marcos. Di samping itu, Duterte punya sepupu bernama Ronald yang diketahui merupakan wali kota Cebu dari tahun 1983 hingga tahun 1986. Bisa dibilang, ia lahir dan tumbuh dalam keluarga politisi. Misalnya saja, Duterte menganggap keluarga politik Durano dan klan Almendras yang berbasis di Cebu merupakan keluarga atau kerabatnya. Pendidikan. Seperti diketahui, Duterte mulai bersekolah di sekolah dasar Lebon di Masin, namun hanya setahun. Karena alasan bullying, ia memutuskan pindah ke sekolah dasar Santa Ana di kota Davao, di mana ia lulus di tahun 1956. Kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Departemen Sekolah Menengah Sekolah Tinggi Salib Sucidigos di kota yang sama. Tetapi dikarenakan alasan perilaku, ia dikeluarkan dari sekolah dan masuk ke sekolah Ateneo de Davao. Setelah lulus, Duterte melanjutkan studinya ke Universitas Lyceum di Manila dan memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam ilmu politik. Pada tahun 1972, Duterte kembali merengkuh gelar sarjana hukum dari San Beda College of Law. Alhasil, Duterte mulai bekerja sebagai penasihat khusus di kantor kejaksaan kota Davao dari tahun 1977 sampai tahun 1979. Karirnya semakin baik tatkala diangkat sebagai asisten keempat jaksa dari tahun 1979 hingga tahun 1981. Kemudian asisten ketiga jaksa dari tahun 1981 hingga tahun 1983 dan asisten kedua jaksa dari tahun 1983 hingga tahun 1986. Jabat wali kota selama 22 tahun. Didasarkan pada laporan George Sisson bertajuk Rodi Duterte Owes His Political Career to Cory Aquino yang dimuat Lifestyle.Inquirer mengungkap usai revolusi The People Power tahun 1986, Duterte yang sebelumnya bekerja selaku asisten jaksa di Kejaksaan Davao diangkat sebagai wakil wali kota Davao yang dipimpin Jacinto Terubilar oleh Presiden Corazon Aquino. Periode setelahnya Duterte menduduki jabatan wali kota Davao di tahun 1988 hingga tahun 1998 atau selama 2 periode. Nah, lantaran jabatan terbatas untuk mencalonkan diri kembali sebagai wali kota, Duterte mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Ia menjabat sebagai anggota dewan sejak 30 Juni 1998 hingga 30 Juni 2001. Setelahnya di tahun 2001 ia kembali mencalonkan diri dan terpilih kembali sebagai wali kota Davao. Berturut-turut ia terpilih lagi di tahun 2004 dan 2007. Secara keseluruhan, Duterte menjabat sebagai wali kota Davao selama 7 periode dengan masa jabatan selama 22 tahun, menjadikannya sebagai wali kota paling lama di Filipina. The Punisher. Kalian pasti tahu dong komik ataupun series yang identik dengan gambar tengkorak ini. Ya, dalam ceritanya The Punisher merupakan tokoh pahlawan yang memberantas kejahatan dengan cara kekerasan.
Tokoh ini tak segan membunuh, menyiksa dan menghajar, namun hanya dilakukan kepada para penjahat. Menariknya ternyata sosok Punisher yang ditakuti para penjahat tersebut lekat pada diri Presiden Filipina ini. Pasalnya sejak menjabat sebagai wali kota Davao City, seperti dilansir BBC, ia tak segan bertindak serupa yang dilakukan tokoh fiktif tersebut. Duterte disebut-sebut telah mengerahkan regu penembak mati yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.000 tersangka penjahat. Kota Davao sendiri dahulunya dikenal sebagai kota yang marak akan narkoba dan kekerasan. Namun sejak Duterte memimpin, kejahatan di kota itu menjadi turun drastis. Tak heran masyarakat Filipina dan dunia menjuluki presiden yang saat ini berusia 75 tahun itu sebagai The Punisher atau penghukum. Kita masih ingat betul selama kampanye kepresidenan di tahun 2016 silam, ia bersumpah akan membunuh 100.000 penjahat dan membuang jasad mereka ke laut untuk dimakan ikan. Duterte pun menegaskan dirinya tak akan peduli soal HAM bagi para penjahat di negaranya. Menyamakan diri dengan Hitler. Presiden Duterte memang dikenal sebagai pemimpin yang berani, tegas, namun dikecam oleh komunitas internasional, utamanya Amerika Serikat dan Uni Eropa. Bagaimana tidak, sejak tahun 2016, ia menyebut dirinya sama dengan Adolf Hitler. Ia membandingkan perang narkoba yang gencar dan brutal yang dilakukannya sejak jadi wali kota Davao City dengan Holocaust-nya Hitler. Melansir laman Reuters, dirinya bahkan dengan senang hati memusnahkan 3 juta pengguna dan pedagang narkoba di negaranya. Kita tahu, perang terhadap narkoba yang digelarkan Duterte sejak berkuasa Juni 2016 lalu, sejauh ini telah menewaskan 3.000 lebih orang. Namun tak semuanya adalah pengedar atau pecandu narkoba. Kepada para wartawan, ia mengatakan kalau beberapa orang menggambarkannya sebagai sepupu Hitler. Pernah dalam pidatonya ia mengatakan, setidaknya jika Jerman memiliki Hitler, Filipina memiliki saya, sembari menunjuk dirinya. Bahkan Duterte juga menyinggung apa yang ia sebut sebagai kemunafikan Barat yang mengkritik keras penumpasan kejahatan narkoba yang dilakukannya. Ia bilang begini, kau Amerika, Uni Eropa, kau bisa memanggil apa saja, tapi aku tidak pernah memperlihatkan kemunafikan seperti yang kalian lakukan. Lebih lanjut, ada pengungsi yang melarikan diri di Timur Tengah. Kau membiarkan mereka membusuk, namun kalian kemudian khawatir tentang kematian sekitar 3.000 orang? Bagaimana menurutmu? Menyebut Tuhan goblok. Tak cukup sampai di situ, di tahun 2018 lalu Duterte kembali menuai kecaman dunia. Hal itu lantaran seperti dikutip laman BBC, Duterte menyebut Tuhan itu goblok. Dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi, ia mengkritik kisah tentang Adam dan Hawa yang diusir dari surga seperti dikisahkan dalam kitab Injil dan logika tentang konsep dosa asal. Saat itu Duterte melontarkan pernyataan, siapakah Tuhan yang goblok ini? Untuk mengkritik kisah penciptaan dalam kitab Kejadian di Injil dan pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden setelah mereka memakan buah terlarang. Ia bilang begini, Anda menciptakan sesuatu yang sempurna, kemudian Anda memikirkan suatu peristiwa yang akan menodai dan menghancurkan kualitas hasil penciptaan Anda. Di samping itu, sang presiden juga mengecam konsep dosa asal yang menyebut kalau semua manusia ternoda oleh kesalahan Adam dan Hawa. Ia mengatakan, Anda belum lahir tapi sekarang Anda sudah langsung mengemban dosa. Agama macam apa itu? Saya tidak bisa menerimanya. Alhasil Filipina yang kita tahu sekitar 90% penduduknya beragama Kristen Katolik bereaksi. Ya, gereja dan banyak warga mengecam ujaran tersebut. Namun kantor kepresidenan lewat juru bicara Harry Roque berkilah. Pernyataan Duterte hanya sekadar keyakinan pribadi. Lebih jauh, ia katakan terkait klaim presiden bahwa di masa kecil Duterte saat di sekolah Katolik, ia pernah disiksa oleh seorang pendeta. Itulah sejumlah fakta terkait Rodrigo Duterte, salah satu pemimpin nyentrik di dunia yang tentu tidak salah untuk kalian ketahui. Bagaimana pendapatmu?